Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fernila Pratama, mahasiswa ITS Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Elektro, Informatika Cerdas. Di sini saya akan menjelaskan ladder diagram desain pada suatu permasalahan di industri sebagai syarat untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah otomasi sistem di program studi sistem pengaturan di ITS. Saya mengambil permasalahan yaitu automatic packing operation process atau proses pengepakan otomatis. Tampak pada gambar bahwa di sini terdapat box yang dijalankan oleh konveyor, di mana konveyor tersebut dioperasikan oleh motor. Kemudian di sini ada fotosensor untuk mendeteksi boxnya. Kemudian di sini juga ada level sensor untuk mendeteksi isi dari box atau hopper. Kemudian ada solenoid sebagai operasi untuk membuka hopper. Kemudian di bawah sendiri ada tombol start stop, di mana start untuk menjalankan operasi proses pengepakan dan stop untuk menghentikan prosesnya. Kemudian ada 3 lampu, yakni run untuk sebagai tanda bahwa proses sedang berlangsung, standby sebagai tanda proses stop untuk berhenti. Kemudian ada lampu full untuk menandakan isi hopper telah mencapai atau memenuhi pada box. Untuk lebih detailnya, proses tersebut ditampilkan sebagai berikut. Yang pertama adalah konveyor bekerja ketika tombol start ditekan sesaat. Kemudian yang kedua, konveyor berhenti ketika tombol stop sesaat ditekan. Ketiga adalah indikator lampu status run energize ketika proses berlangsung. Keempat, indikator lampu status run standby ketika proses berhenti. Kelima, konveyor berhenti ketika sisi samping box menutupi fotosensor atau foto switch. Selanjutnya, ketika box sudah pada posisi dan konveyor berhenti, solenoid akan terbuka dan box akan diisi. Pengisian akan berhenti ketika sensor lever bernilai true. Yang terakhir adalah lampu indikator lampu penuh atau full akan menyala ketika box sudah terisi penuh dan akan terus menyala sampai box bergerak menjauh dan tidak menutupi fotosensor. Ya, selanjutnya berikut adalah tabel input-output, di mana di sini memiliki 4 input, yaitu start yang disimbolkan dengan start dengan alamat sekian, kemudian stop dengan simbol sama seperti namanya yaitu stop dengan alamat sekian, kemudian fotosensor saya beri simbol A2, kemudian level sensor saya beri simbol A1. Kemudian ada 5 output. Output pertama adalah lampu indikator run, lampu indikator standby, lampu indikator full, solenoid, dan motor konveyor. Untuk output run saya simbolkan L1, standby saya simbolkan L2, untuk lampu full L3, solenoid S, sedangkan motor konveyor memiliki simbol M. Di sini saya akan membahas 4 metode untuk mendesain ladder diagram. Yang pertama adalah metode Huffman, yang kedua adalah diagram state, yang ketiga adalah graph chart, yang keempat adalah Petrinet. Oke, yang pertama adalah ladder design using Huffman method. Di sini harus menentukan terlebih dahulu tabel primitifnya, yaitu tabel yang mempresentasikan setiap state pada seluruh proses. Yang pertama, state pertama adalah at rest atau standby, di mana posisi ini atau state ini adalah kondisi standby-nya ketika konveyor tidak berjalan. Kemudian definisikan inputnya. Di sini input yang dimasukkan ke tabel primitif hanya 2, yaitu input level sensor dan input fotosensor. Sedangkan outputnya terdapat 5, yaitu L1, L2, L3, S, dan M. Pertama pada stage 1, yaitu terjadi ketika kedua input level sensor dan fotosensor berada di kondisi false atau 0. Kemudian output yang bernilai true hanyalah output lampu standby atau L2, sehingga diberi nilai 1. Kemudian state berikutnya state 2, yaitu konveyor starts
atau box mulai bergerak, sekaligus box belum menutupi photosensor. Di sini input A1 A2 masih bernilai 0 untuk keduanya. Namun untuk output L1 dan M bernilai 1 karena konveyor bergerak akibat output motor konveyor bernilai true dan lampu run menyala. Selanjutnya dari state 2 menuju ke state 3. Dari state 2 stabil yang ditandai dengan angka 2 lingkaran menuju state tidak stabil, yaitu angka 3 pada baris state 2. Kemudian menuju ke state berikutnya, yaitu state 3, dimana state 3 adalah sisi box setelah menyentuh photosensor, konveyor berhenti, solenoid membuka, dan box diisi. Di sini state 3 untuk kondisi stabil state 3 memiliki input 01, di mana A1 merupakan input level sensor yang masih bernilai 0, sedangkan A2 bernilai 1 karena photosensor sudah aktif. Untuk output solenoid membuka berarti outputnya itu bernilai 1 untuk S. Untuk output L1 masih bernilai 1. Kemudian state 4 yaitu level of hopper menyentuh sensor level dan konveyor berjalan kembali, sehingga input A1 A2 nya menjadi 1, A1 sama dengan 1, A2 sama dengan 1. Kemudian outputnya motor dijalankan kembali sehingga output M bernilai 1, solenoid menutup sehingga logika S0. Kemudian L3 yang merupakan representasi output lampu full menyala sehingga bernilai 1. Untuk lampu L1 masih menyala terus karena proses masih berlangsung. Kemudian state kelima adalah proses atau kondisi box telah bergerak dan telah menjauhi sensor sehingga input A1 A2 menjadi 01 dikarenakan A1 atau level sensor tidak aktif karena kotak sudah melewati level sensor, ditandai dengan state 5 lingkaran. Kemudian kebalik ke state 2 untuk proses cycle berikutnya dan seterusnya, dimana untuk box berikutnya terjadi pada state 2, yaitu ketika input A1 A2 nya keduanya 0. Kemudian cycle untuk seterusnya. Selanjutnya mesh tabel dari primitif tabel sebelumnya digabungkan state-state sesuai karakteristik penggabungan tabel, dimana mengikuti aturan untuk state stabil ditandai dengan angka di dalam lingkaran diprioritaskan terlebih dahulu, kemudian baru kondisi tak stabil ditandai dengan hanya angka saja, kemudian terakhir adalah don't care atau tandai garis, sehingga peroleh tabel merge sebagai berikut, dimana hanya state 45 saja yang bisa digabung, sehingga keseluruhannya menjadi 4 state saja, tampak seperti tabel berikut. Selanjutnya adalah state assignment untuk menggambarkan arah dari perubahan state, ditandai dengan anak panah merah, dimana pada state 1 awal yaitu at rest standby pada kondisi proses masih berhenti. Kemudian ke state 2 untuk menggambarkan proses telah berjalan. Kemudian ke state 3 yaitu kondisi state ketika photosensor mendeteksi adanya box. Kemudian state 4 ketika level sensor aktif. Kemudian state 5 ketika level sensor tidak aktif. Kemudian kembali lagi ke state 2 di mana photosensor menjadi tidak aktif kembali. Kemudian didefinisikan 2 relay karena di sini hanya terdapat 4 state gabungan, sehingga sesuai karakteristik jumlah relay yang diperlukan yaitu 2/4. Karena ada 4 state,
gabungan sehingga hanya dibutuhkan 2 relay, yaitu Y1 Y2. Pengisian nilai logika pada relay Y1 Y2 mengikuti aturan berikut, di mana perubahan dari state 1 ke state berikutnya hanya merubah satu nilai logika. Selanjutnya yaitu mengisi fungsi eksitasi yang berdasarkan flip-flop SR. Berikut adalah tabel aktuasi SR, di mana inisial adalah Y sekarang atau kondisi sekarang, final adalah kondisi berikutnya. Kemudian logika S dan R mengikuti aturan flip-flop SR. Ketika inisial Y0 menuju ke output yang sama yaitu 0, maka S-nya 0 sedangkan R-nya menjadi don't care. Ketika Y inisial 0 menuju kondisi 1, maka S menjadi 1, R menjadi 0. Ketika kondisi Y1 menuju ke kondisi 0, maka S menjadi 0, R menjadi 1. Kemudian untuk kondisi 1 menuju ke kondisi 1 yang sama, maka S menjadi don't care dan R menjadi nilai 0. Nah, aturan mengisi keymap berdasarkan berikut. Pertama, dalam sel yang mewakili state stabil, semua flip-flop harus mempertahankan state mereka saat ini. Kedua, dalam sel yang mewakili state tidak stabil, state flip-flop harus berubah ke keadaan stabilnya. Kemudian, yang terakhir, sel memiliki don't care, diisi don't care. Berikut adalah state assignment pada merge flow. Untuk relay Y1, fungsi eksitasinya adalah sebagai berikut, di mana tabel atau kotak berwarna kuning mewakili state assignment-nya. Untuk keymap yang di sebelah kiri merupakan relay Y1 Y2, sedangkan input yang di atas merupakan A1 A2 atau input level dan input sensor. Tampak seperti gambar berikut. Berdasarkan state assignment sebelumnya, diperoleh nilai S1 dan R1 sebagai berikut. Mula-mula untuk yang pertama yaitu state 1 atau pada kondisi standby, di mana S1 di sini memiliki nilai 0. Karena dilihat dari state assignment-nya, dari state 1 ke state 2, output Y1 masih bernilai 0 sehingga S di sini diisi 0. Untuk yang kedua juga sama, masih 0 dikarenakan dari state 2 stabil ke state 3 tidak stabil, output Y1 masih bernilai 0 sehingga S1 di sini bernilai 0. Untuk selanjutnya, untuk mengisi state tidak stabil, dilakukan cara yang sama pada perubahan state stabil. Dari state tidak stabil 3 menuju state stabil 3. Dari sini ke sini output Y1 berubah dari 0 ke 1, sehingga berdasarkan tabel SR, ketika initial 0 menuju ke final 1, maka S bernilai 1, sehingga pada kolom atau kotak di state 3 tidak stabil, nilai S1 bernilai 1. Dan untuk berikutnya dilakukan cara yang sama. Untuk tabel R1 juga sama, diperoleh tabel sebagai berikut. Lanjut, kemudian untuk menentukan fungsi eksitasinya, yaitu sesuai aturan simplification keymap atau penyederhanaan keymap, di mana daerah penyederhanaannya harus sebesar mungkin sesuai kelipatan 2 pangkat n. Mula-mula yang harus dilihat adalah angka 1. Kemudian diambil daerah penyederhanaan sesuai gambar, di mana daerahnya meliputi 8 kota. Sehingga dicari variabel yang sama pada daerah kotak berikut, yaitu A2.
A2 tetap bernilai 1 pada daerah kotak pada tabel S1. Sehingga S1 dituliskan persamaannya menjadi S1 sama dengan A2. Kemudian untuk R1 dilihat kotak yang memiliki nilai 1. Terdapat hanya satu saja di bawah kiri, sehingga daerah penyederhanaannya meliputi 4 kotak. Sesuai gambar, variabel yang tidak berubah pada daerah kotak sekian adalah A1, A2, yaitu A1 bar dan A2 bar karena nilai di sini adalah keduanya 0. Sedangkan Y1, Y2 semuanya berubah pada daerah kotak berikut. Selanjutnya untuk relay Y2 diperoleh tabel eksitasi sebagai berikut. Dilakukan hal yang sama sesuai aturan K-map pada fungsi eksitasi. Selanjutnya untuk menentukan rumus fungsi eksitasinya, dilihat kotak yang memiliki nilai 1, yaitu ada 2, yaitu yang atas dan yang bawah. Kemudian diambil daerah penyederhanaan seperti berikut, sehingga rumus S2 menjadi A1 bar dot A2 bar. Dikarenakan variabel yang tidak berubah hanya A1 bar dan A2 bar, atau A1 sama dengan 0 atau dan A2 sama dengan 0. Selanjutnya untuk R2 adalah dilihat nilai S yang mengandung 1, yaitu hanya berjumlah 1 saja di sini, sehingga daerah penyederhanaannya diperoleh sebagai berikut. Variabel yang tidak berubah hanya A1 di sini dan di sini, sehingga rumus R2 menjadi R2 sama dengan 1, A1. Kemudian selanjutnya adalah menentukan fungsi output, di mana dalam kasus ini terdapat 5 output. Aturannya sebagai berikut. Sebuah sel mewakili state stabil mendapat nilai output yang ditujukan pada primitif flow tabel. Kedua, perpindahan dari state stabil K ke state stabil K+1. Jika output tetap, maka output tersebut diisi ke state tidak stabil K+1. Yang ketiga, perpindahan state stabil K ke state stabil K+1. Jika output berubah, diisi downcare pada state stabil K+1. Yang terakhir, sel memiliki downcare pada merge flow tabel, diisi downcare pada map output. Berikut adalah primitif tabel. Yang pertama adalah menganalisis atau melihat kotak yang mengandung state stabil. Di sini saya tandai dengan warna kuning. Di mana sini state 1 stabil, state 1 stabil, state 2 stabil, state 3 stabil, state 4 stabil, state 5 stabil. Sedangkan yang berwarna magenta adalah state tidak stabil. Di sini state 3 tidak stabil, state 4 tidak stabil, dan state 2 tidak stabil. Karena siklusnya adalah sesuai yang saya tandai di kursor saya, yaitu dia dari state 5 kembali ke state 2. Karena di sini proses pengepakannya berlangsung secara cycle, terus menerus. Mula-mula diisi terlebih dahulu kotak kuning. Dilihat pada primitif tabel sesuai aturan pengisian K-map output function, yaitu state yang mewakili kotak yang mewakili state stabil, maka diisi dengan output pada primitif tabel. Pada tabel output L1 atau lampuran, kondisi state stabil 1 memiliki nilai output L1 dengan 0. Untuk 2, output stabil 2 yaitu 1, output stabil 3 yaitu 1, output stabil 4 1, output stabil 5 sama dengan 1. Sehingga diperoleh sebagai berikut, yaitu 0 1, ini state 3 stabil 1, 4 1, state stabil 5 1. Kemudian untuk state tidak stabil dilihat berdasarkan aturan sebelumnya, yaitu pada aturan 2 dan 3. Untuk mendefinisikan nilai output pada state tidak stabil yang ketiga, dilihat perpindahan antar state stabilnya. Di sini dari state stabil 2 atau state stabil K
pindah ke state stabil K+1 atau state stabil 3. Maka state tidak stabil 3 dilihat perubahan outputnya dari 2 stabil ke 3 stabil. Output L1 sama, yaitu masih bernilai 1, sehingga sesuai aturan 2, maka jika output tetap, maka dinilai output tersebut pada state stabil K+1 atau 3. Sehingga nilai di kotak ini adalah diisi nilai output yang tetap tadi, yaitu 1. Dan cara cepatnya adalah dilihat dari state assignment pada tabel berikut. Dari 0 ke 1, 1 kuning ke 1 kuning. Jika tetap, maka 1 pink menjadi tetap sesuai output yang sama, sehingga diberi nilai 1. Kemudian untuk state 4 ke state 3 ke state 4 tidak berubah nilai. Untuk state tidak stabil 4 dapat dilihat bahwa kotak tersebut diberi nilai 1 karena state stabil 3 ke state stabil 4 memiliki nilai output yang sama, yaitu 1, sehingga state tidak stabil 4 diberi nilai 1. Kemudian untuk state tidak stabil 2 dilihat dari state stabil sebelumnya dan state stabil setelahnya, yaitu dari 1 ke 1 maka tetap, sehingga diberi nilai 1. Kemudian untuk output L2 dengan cara yang sama, dilihat pada tabel kuning terlebih dahulu sesuai primitif tabel pada kondisi state stabil. Tampak sebagai berikut adalah 1, 0, 0, 0, 0. Untuk state tidak stabil yang berwarna magenta dilihat dari state sebelumnya, yaitu dari 0 ke state stabil berikutnya 0, sehingga tetap, sehingga berdasarkan tabel aturan 2 yaitu perpindahan state stabil K ke K+1, jika output tetap maka state tidak stabil diisi nilai output tersebut, yaitu 0. Untuk yang berikutnya sama, yaitu dari 0 ke 0 yaitu 0, kemudian dari 0 ke 0 juga tetap, sehingga dari 0. Untuk L3 untuk tabel kotak kuning tampak sebagai berikut sesuai primitif tabel sebelumnya. Kemudian untuk state tidak stabil dilihat dari 0 ke 0 sama, hingga diberi nilai 0. Kemudian dari 0 ke 1 dia mengalami perubahan, sehingga state stabil yang di sini, state tidak stabil yang di sini dia diisi don't care sesuai aturan 3. Kemudian lanjut untuk yang di sini diisi don't care karena output stabil sini dari 1 pindah ke state stabil menjadi 0. Terjadi perubahan output, sehingga diisi don't care. Untuk output S atau solenoid, untuk state tidak stabil diisi don't care karena dari sini 0 ke 1 jadi perubahan output. Begitu juga dengan yang di kotak di sini, yaitu dari state stabil 1 mengalami perubahan jadi state stabil bernilai 0, hingga diisi don't care. Untuk yang di sini kondisi stabil pada nilai 0 tetap untuk state stabil berikutnya, sehingga di sini nilai 0. Untuk output tabel motor konveyor yang di sini diisi don't care karena terjadi perubahan output dari 1 ke 0. Untuk yang di sini don't care karena ada perubahan output dari 0 ke 1. Untuk yang di sini tetap 1 karena tidak terjadi perubahan output, alias outputnya tetap pada nilai 1. Untuk selain itu, selain warna kuning dan magenta, sesuai aturan keempat pada pengisian keymap diisi don't care karena tidak mempresentasikan state assignment dari state pada proses. Sehingga selanjutnya dapat ditentukan persamaan fungsi outputnya dari konsep penyederhanaan keymap. Dilihat pada kotak yang memiliki nilai 1, kemudian diambil daerah terbesar untuk melakukan penyederhanaan. Di sini ada dua
daerah penyederhanaan, yaitu yang merah dan yang biru. Pada kotak merah, variabel yang tetap adalah yaitu 1 di sini, sehingga persamaannya pertama adalah Y2 untuk kotak merah. Sedangkan kotak biru, variabel sama adalah Y1, sehingga persamaan di kotak biru adalah Y1. Sesuai aturan penyederhanaan Kmap, sesuai aturan SOP atau sama produk, dimana yang merupakan konsep penjumlahan dari perkalian tersebut diwakili oleh kotak merah dan kotak biru, sehingga persamaan nilai 1 dapat ditulis sebagai berikut, yaitu Y1 hasil dari kotak merah ditambah dengan hasil dari kotak biru. Untuk L2 dilihat pada kotak yang memiliki nilai 1, sehingga diperoleh daerah penyederhanaannya sebagai berikut. Diperoleh rumus L2 Y1 bar dan Y kali Y2 bar. Karena variabel yang tidak berubah adalah Y1 sama dengan 0 dan Y2 sama dengan 0. Ketika 0, maka diberi tanda bar. Kemudian untuk L3 dilihat kotak yang memiliki nilai 1, yaitu ada 2, sehingga diperoleh kotak penyederhanaan Kmapnya sebagai berikut, dimana output yang variabel yang tidak berubah adalah Y1 sama dengan 1 dan Y2 sama dengan 0, sehingga ditulis persamaannya sebagai berikut, yaitu L3 sama dengan Y1 dikali Y2 bar, dimana nilai 0 diberi tanda bar. Untuk S tampak sebagai berikut. Untuk M tampak sebagai berikut, sehingga diperoleh rumus output S sama dengan Y1 dot Y2. Untuk output M sama dengan Y1 bar dot Y2 plus Y1 dot Y2 bar. Selanjutnya adalah menentukan switching function, yaitu pada input start dan stop ditambahkan pada relay Y2, karena pada relay ini adalah relay yang memicu state 1 ke state 2, atau dari state standby menuju ke state run atau kondisi 2. Di sini saya mendefinisikan Y start atau output yang mempresentasikan start holding sesuai kriteria dari operasi pengepakan otomatis. Ketika tombol start ditekan sesaat, maka proses akan berlangsung atau menyala. Ketika tombol stop ditekan sesaat, maka keseluruhan proses akan berhenti atau stop. Sehingga untuk memenuhi kriteria tersebut, saya menambahkan holding start ini yang akan memberikan sinyal start holding. Ketika tombol start di sini saya tekan sesaat, maka Y start di sini akan memiliki keluaran 1 secara permanen atau berlangsung terus sampai di reset oleh tombol stop. Variabel Y start ini ditambahkan pada set 2. Sedangkan stop ditambahkan kembali pada reset Y2. Dan saya tulis kembali semua nilai keluaran switching function, di mana nilai 1 dinyatakan sebagai Y1 sama dengan S1 plus Y1 dot R1 bar sesuai konsep set reset, di mana nilai Y1 ini di holding nilainya hingga di reset oleh R1. Dimasukkan nilainya persamaan Y1 dan S1, S1 sama dengan A2, R1 sama dengan A1 bar dan A2 bar sesuai karakteristik penyederhanaan diagram logik, maka R1 bar menjadi A1 plus A2. Untuk nilai 2 sama Y2 sama dengan S2 plus Y2 dot R2 bar sebagai resetnya R2,
dimasukkan persamaan Y2 dan R2, Y2 sama dengan A1 bar dot A2 bar dot Y start plus Y2 dot A1 bar dot stop bar. Di sini ditambahi reset stop karena untuk menunjukkan sistem bahwa ketika tombol stop ditekan saat maka keseluruhan proses akan berhenti. Kemudian berikut adalah persamaan outputnya. Selanjutnya adalah untuk mensimulasikan hasil logic ladder diagram metode Huffman. Saya menggunakan CX Programmer Omron. Berikut adalah ladder diagram pada CX Programmer Omron. Di sini Y1 adalah relay Y1, Y2 adalah relay 2, ada Y start yang mempresentasikan fungsi holding start, dan ada stop, ada input level sensor dan fotosensor, ada output lampu run L1, lampu standby L2, lampu full L3, solenoid S, dan motor conveyor M. Kemudian saya jalankan. Ketika proses belum berjalan atau berhenti, maka lampu standby akan menyala atau L2 dan motor tidak berjalan. Di sini tidak tampak sinyal hijau pada motor conveyor yang menandakan bahwa motor berhenti. Solenoid off, lampu full off, lampu run off. Ketika tombol start saya tekan sesaat, saya nyalakan langsung, kemudian saya langsung matikan kembali. Maka lampu run akan menyala. Otomatis motor conveyor juga menyala. Kemudian box berjalan. Ketika box menutupi fotosensor, maka fotosensor akan menyala. Di sini tampak motor mati karena tidak ada sinyal hijau, sedangkan solenoid aktif yang menandakan akan membuka tabung hopper untuk mengisi box. Nah, ketika isi box sudah full, sehingga level sensor akan menyala. Di sini lampu full akan menyala yang menandakan bahwa isi box telah penuh. Kemudian motor conveyor dijalankan kembali. Lampu run masih menyala dikarenakan proses masih berlangsung. Kemudian ketika box bergerak, maka level sensor menjadi tidak aktif. Sesuai kriteria operasi pada sistem bahwa lampu full akan mati jika box tidak menutupi fotosensor. Di sini box telah bergerak namun belum menutupi fotosensor sehingga belum mematikan fotosensor sehingga lampu full masih menyala. Ketika fotosensor tidak aktif atau box tidak menutupi fotosensor, maka lampu full akan mati. Motor conveyor masih berjalan dan lampu run masih menyala. Dan masuk ke cycle kedua. Untuk box berikutnya, ada box kedua datang kemudian menyentuh fotosensor. Sama seperti siklus pertama, yaitu motor mati, solenoid membuka. Dan ketika isi hopper penuh, maka level sensor menyala, lampu full akan menyala, motor akan berjalan. Kemudian box menjauh, mematikan level sensor. Kemudian bergerak menjauh lagi sehingga fotosensor tidak tertutupi kembali, sehingga mati. Di sini tampak lampu full mati setelah fotosensor off. Kemudian motor masih berjalan untuk masuk ke siklus berikutnya dan seterusnya. Dalam simulasi ini tampak bahwa
desain leader diagram yang telah saya buat mampu menghasilkan proses cycle continue. Kemudian yang terakhir, ketika tombol stop ditekan sesaat, maka proses akan berhenti. Di sini tampak tombol stop yang saya tekan sesaat menyalakan lampu standby dan mematikan lampu run dan motor conveyor berhenti. Jadi sistem ladder diagram saya buat telah memenuhi kriteria sistem yang diinginkan. Selanjutnya adalah leader design menggunakan metode kedua, yaitu metode state diagram. Berikut adalah state diagram. Terdapat 5 state untuk mempresentasikan keseluruhan sistem. Untuk state pertama mewakili sistem at rest atau standby. Kondisi ini merupakan kondisi stop pada sistem, di mana conveyor mati dan lampu standby menyala. Untuk angka 0 di atas garis merupakan angka yang mewakili kedua input sistem, yaitu A1, A2, di mana A1 adalah input level sensor dan A2 adalah input putus sensor. Untuk 5 angka di bawah garis mewakili kelima output sistem. Yang pertama adalah L1 atau lampu run, L2 lampu standby, L3 lampu full, S solenoid, M motor conveyor. Kemudian untuk perpindahan state 1 ke state 2 dipicu oleh tombol start. Untuk state 2 adalah kondisi run sistem, di mana kedua input masih 0 dan output motor menyala dan lampu run juga menyala. Pada kondisi ini, motor conveyor nyala untuk menjalankan conveyor dan box. Selanjutnya, ketika box menutupi putus sensor, maka input A2 menyala, ditandai dengan angka 1 di sini. Otomatis output solenoid akan menyala atau solenoid membuka untuk mengisi box dan motor mati, sehingga box pada posisi yang tepat sesuai posisi pengisian hopper. Ketika hopper penuh atau box telah terisi penuh, maka akan mengaktifkan level sensor A1, ditandai angka 1 di sini, dari 0 pada state 3 menuju angka 1 pada state 4. Pada kondisi ini, solenoid akan menutup atau off, motor conveyor akan menyala atau conveyor berjalan untuk menjalankan box. Untuk kondisi L1 atau lampu run masih menyala karena pada keseluruhan proses masih berlangsung. Kemudian ketika box sudah berjalan dan tidak mengaktifkan level sensor atau A1 sama dengan 0, maka lampu full masih tetap menyala sesuai kriteria sistem pengapangan otomatis, yaitu pada state 5, dan motor masih menyala. Kemudian box bergerak menjauh lagi sehingga akan tidak menutupi fotosensor. Otomatis input A2 menjadi 0, sehingga output lampu full atau L3 akan mati dan masuk ke cycle kedua dan seterusnya. Ketika tombol stop ditekan, maka keseluruhan proses akan berhenti, itu akan menuju ke state 1. Berikut adalah primitif tabel, sama seperti metode hukuman sebelumnya, di mana state 1 mewakili at rest, state 2 mewakili kondisi run, 3 ketika sensor tertutupi oleh box, 4 ketika box penuh dan menyentuh level sensor, 5 level sensor mati, 2 fotosensor mati. Itu adalah output, tabel output sesuai kriteria sistem. Kemudian dilakukan merge flow tabel seperti pada metode Huffman.
dengan ditambahkan state assignment-nya dan urutan gerak state. Dari primitif tabel yang awalnya terdiri dari 5 state bisa direduksi menjadi 4 saja. Karena memiliki 4 state gabungan, maka didefinisikan sistem berjumlah 2 yang mewakili 4 state tersebut sesuai aturan 2 pangkat n. Dimana ketika n-nya 4, maka ketika 2 pangkat n-nya 4, maka n atau jumlah sistem yang dibutuhkan adalah 2. Kemudian untuk pengisian sistem Y1 Y2 itu mengikuti aturan gray code yang bahwa untuk setiap perubahan state hanya terjadi satu kali perubahan nilai pada salah satu output sistem atau Y1 Y2. Jadi pada metode state diagram yang awalnya terdiri dari 5 output bisa digabungkan menjadi hanya 2 output sistem saja, seperti Y1 dan Y2. Selanjutnya adalah menentukan diagram state gabungannya atau merge state diagram, dimana pada angka-angka di dalam lingkaran mewakili output sistem Y1 Y2 dan output awal, yaitu L1, L2, L3, S dan M. Di lingkaran pertama yaitu state pertama at rest itu memiliki Y1 Y2 sama dengan 0, L2 sama dengan 1 yang menandakan lampu standby nyala atau kondisi proses berhenti. Kemudian dipicu oleh tombol start menuju ke state berikutnya, yaitu nilai Y2 menjadi 1, nilai 1 menyala atau lampu run menyala, motor conveyor berjalan. Kemudian untuk state berikutnya, ketika fotosensor tertutupi oleh box pada state 3, maka solenoid akan menyala dan Y1 Y2 akan bernilai 1. Perpindahan state kedua ke state 3 dipicu oleh A2 yang mempresentasikan level fotosensor. Perpindahan state 2 ke state 3 dipicu oleh fotosensor yang aktif. Kemudian dari state 3 ke state 4, di mana state 4 menandakan kondisi ketika isi box sudah penuh hingga level sensor akan menyala. Ketika isi box sudah penuh, maka solenoid akan menutup atau mati, motor jalankan kembali, lampu full menyala. Perpindahan state 2 ke state 3 perpindahan state 3 ke state 4 dipicu oleh aktifnya A1 atau level sensor. Kemudian ke state berikutnya, state 5, yaitu ketika box sudah menjauh dan tidak mengaktifkan level sensor, maka lampu full masih menyala sesuai kriteria sistem. Perpindahan state 4 ke state 5 dipicu oleh matinya nonaktifnya input 1 atau level sensor. Kemudian untuk berikutnya, ke state berikutnya, ke state 5 dan kembali ke state 2, dimana lampu full mati karena fotosensor sudah off atau ketika kondisi box tidak menutupi fotosensor. Perpindahan dari state 4 ke state perpindahan dari state 5 ke state 2 dipicu oleh matinya fotosensor atau input A2. Kemudian dibuat switching functionnya, didefinisikan kembali start holding atau Y start seperti ini. Kemudian Y1 dibuat berdasarkan state diagram gabungan sebelumnya, dimana persamaan Y1 Y2 mengikuti konsep set reset, dimana yang ini adalah setnya, sedangkan yang dot di sini merupakan resetnya. Mula-mula dilihat
kondisi ketika Y1 mulai aktif, yaitu pada state 3. Pada state 3 Y1 aktif, ditandai dengan dari nolnya nilai 0 Y1 state 2, kemudian berubah menjadi nilai 1 pada state 3. Kemudian dilihat pada state sebelumnya, yaitu state 2, dimana Y1 dipengaruhi oleh state sebelumnya, yaitu Y1 bar dan Y2. Angka 0 ditandai dengan bar, sehingga Y1 di sini dituliskan Y1 bar dot Y2. Kemudian dipicu oleh input A2, sehingga dimasukkan pada persamaan Y1 menjadi ditambahkan dot A2. Ini plus Y1 sebagai holdingnya. Dan resetnya adalah Y1 mati pada state 2. Jadi pada state 5 dia masih nyala Y1. Kemudian ketika pindah ke state 2 cycle-nya dia mati. Dilihat pemicu matinya atau resetnya, yaitu karena matinya fotosensor atau A2 bar, sehingga diperoleh resetnya adalah A2 bar di bar jadi A2. Kemudian untuk Y2 dipicu oleh tombol start karena Y2 aktif pada state 2. Mulai state 2 dari state 1 yang awalnya 0 berubah menjadi nilai 1 pada state 2, sehingga Y2 dipengaruhi oleh tombol start yang memicu berjalannya sistem dan kondisi sebelumnya, yaitu state 1 yaitu Y1 bar dan Y2 bar, sehingga persamaan Y2 menjadi Y1 bar dot Y2 bar dan dot Y start sebagai pemicu sistem, plus Y2 dot resetnya adalah kondisi state yang membuat nilai Y2 adalah 0. Ketika Y2 berubah menjadi 0 pada state 4, Y2 mati diakibatkan oleh input A1 atau level sensor, dimana pada state 3 ke state 4 Y2 dari 1 ke 0 diakibatkan oleh A1, sehingga resetnya dari Y2 adalah A1 bar. Kemudian ditambahkan juga sinyal stop sebagai tanda untuk memberhentikan proses sistem. Alasan ditambahkan reset stop pada Y2 karena Y2 adalah pemicu dari state 1 ke state 2. Kemudian untuk output L1 di sini aktif selama proses berlangsung atau tombol start nyala. Jadi langsung saja untuk menyederhanakan tanpa melihat kondisi setiap keempat state-nya, maka L1 dapat disederhanakan hanya bergantung pada tombol start dan stop saja, seperti ini. Kemudian di holding untuk membuat L1 menyala selama proses berlangsung. Kemudian untuk L2 aktif hanya ketika kondisi standby, yaitu state 1, sehingga persamaannya menjadi Y1 bar dan Y2 bar sesuai kondisi state 1. Kemudian untuk L3 Y1 dot Y2 bar karena L3 aktif ketika level sensor aktif atau pada state keempat, dimana state ini dipengaruhi oleh kondisi Y1 Y2 yaitu 1 dan 0, dimana Y1 sama dengan 1, Y2 sama dengan 0, sehingga persamaannya menjadi Y1 dot Y2 bar. Kemudian untuk output S, dia berada aktif pada state 3, dimana pada state ini nilai Y1 sama dengan 1, Y2 sama dengan 1, sehingga persamaannya Y1 dot Y2. Untuk M aktif ketika pada state 2 dan state 3, dimana pada state 2 nilai Y adalah Y1 bar Y2 dan pada state 4 yaitu Y1 dan Y2 bar, sehingga persamaannya adalah M sama dengan Y1 bar dot Y2 plus Y1 dot Y2 bar. Kemudian
logic ladder diagramnya dibuat oleh CX programmer. Berikut adalah ladder diagram pada CX programmer Omron. Di sini Y1 adalah sistem Y1, output Y1 dan output sistem Y2. Kemudian ada Y start, level sensor, fotosensor, lampu run, lampu standby, lampu full, solenoid, dan motor konveyor. Mula-mula jalankan simulasi CX programmernya, yaitu pada state 1 atau kondisi at rest. Tampak bahwa lampu standby menyala dan motor konveyor mati. Kemudian tekan tombol start sesaat, tombol start mati, maka lampu run menyala, motor konveyor berjalan, dan box berjalan. Ketika box menutupi fotosensor atau fotosensor aktif, maka solenoid membuka atau output S akan menyala dan motor mati. Ketika isi box telah penuh, maka lever sensor akan menyala seperti ini, maka lampu full akan menyala, motor akan langsung jalankan kembali. Kemudian ketika box menjauh, maka level sensor mati. Tampak bahwa lampu full masih menyala sesuai kriteria sistem. Kemudian ketika box pergi menjauh lagi, maka fotosensor akan mati karena box tidak menutupi fotosensor setelah bergerak oleh konveyor. Fotosensor mati, otomatis sesuai kriteria sistem lampu full akan mati ketika fotosensor mati. Kemudian motor masih menyala untuk masuk ke cycle kedua. Saya simulasikan untuk cycle kedua atau box kedua. Ketika box kedua menyentuh fotosensor seperti ini, maka solenoid membuka, motor mati. Kemudian ketika isi box penuh, level sensor nyala, lampu full menyala, motor langsung diaktifkan kembali. Kemudian level sensor mati, fotosensor mati, maka lampu full akan mati, dan seterusnya. Ketika ingin proses sistem berhenti, maka tombol stop ditekan saat, maka tampak awal mulanya lampu run menyala, motor menyala. Setelah tombol stop ditekan saat, maka lampu run dan motor mati, sedangkan lampu standby menyala. Ladder diagram yang saya buat berdasarkan metode state diagram telah menunjukkan hasil yang sesuai kriteria sistem pengepakan otomatis. Selanjutnya adalah mendesain ladder menggunakan metode GraphJet. Di sini adalah gambar dari diagram GraphJet, di mana terdapat 5 step dari step 0 hingga ke step 5. Proses cycle dimulai dari step 1 ke step 5, sedangkan step 0 tidak digunakan karena tidak ada pemicu dari state pertama, yaitu kondisi at rest. Mula-mula pada state pertama ini kondisi sistem adalah at rest atau standby, dan ditampilkan output di sebelah kanannya, di mana run lamp atau lampu run mati, lampu standby menyala, lampu full mati, solenoid mati, konveyor mati. Ketika dipicu oleh start dan step 1 yang merupakan hasil dari state 5, state akhir, maka sistem akan berada di state 2 atau kondisi 2, di mana outputnya adalah konveyor menyala, lampu run menyala, menandakan sistem telah berjalan atau konveyor telah bergerak. Dan ketika dipicu oleh step 2 atau pada kondisi input fotosensor menyala atau box menutupi fotosensor, maka step 2 sebagai transisi dari state 2 ke state 3, maka akan memicu perpindahan sistem menjadi state 3.
Dimana state 3 ini adalah kondisi sistem ketika solenoid menyala, conveyor mati, atau pada kondisi pengisian box. Kemudian lampu run masih menyala karena proses masih berlangsung. Kemudian menuju ke transisi atau step 3, di mana level sensor aktif karena pengisian box telah penuh, sehingga sistem berada di step 4. Step 4 yang menandakan kondisi solenoid telah menutup atau mati, conveyor dijalankan kembali. Kemudian lampu full menyala. Kemudian transisi berikutnya adalah step 4, di mana level sensor mati, maka sistem berada di state 5, di mana state 5 adalah memiliki output yang sama dengan sebelumnya. Kemudian transisi berikutnya step 5 adalah fotosensor mati atau box tidak menutupi fotosensor, sehingga pada step 5 ini akan menuju ke state 2, yaitu ketika lampu full mati. State 1 dan state 5 adalah transisi yang sama, yaitu pada kondisi fotosensor off. Selanjutnya adalah pemrograman CX Omron. Di sini adalah hasil desain ladder diagram pada CX Programmer berdasarkan graph chart diagram. Di sini adalah ladder untuk step 1 sebagai berikut, dan step 2, step 3 dan step 4. Rumus dari tiap step ditentukan berdasarkan kondisi state sebelumnya dan sesudahnya. Pada konsep graph chart, setiap step dijalankan sesuai sequence atau urutan, dimana ketika step 1 aktif maka step yang lain adalah mati. Kemudian selanjutnya ketika step 2 aktif maka step yang lainnya adalah mati, dan seterusnya. Sehingga persamaan switching functionnya pada tiap step dipengaruhi oleh step sebelumnya dan di reset oleh step berikutnya. Kembali ke CX Programmer. Berikut ada Y-start, yaitu start holding, level sensor, fotosensor, lampu run, lampu standby, lampu full, solenoid, dan motor. Saya jalankan CX Programmernya. Pada kondisi state 1 atau at rest, terlihat bahwa lampu stasiun menyala, lampu standby menyala, motor mati. Kemudian saya ketekan tombol start sesaat, maka lampu run akan menyala, conveyor akan berjalan. Ketika box telah menutupi fotosensor, maka fotosensor akan aktif, sehingga solenoid akan membuka atau aktif, dengan motor mati, sehingga box berada pada kondisi diam saat pengisian. Dan ketika pengisian box penuh, maka level sensor akan menyala, sehingga lampu full akan menyala, motor akan dijalankan kembali. Kemudian setelah bergerak, level sensor akan mati, lampu full masih menyala. Kemudian setelah bergerak menjauh, maka box tidak akan menutupi kembali fotosensor atau fotosensor mati, sehingga lampu full akan mati sesuai kriteria sistem, dan motor masih berjalan untuk menggerakkan box kedua. Jadi ketika box kedua masuk dan menyentuh fotosensor, maka solenoid akan membuka, motor mati. Kemudian ketika pengisian penuh, level sensor menyala, maka lampu full akan menyala dan motor dijalankan kembali. Kemudian ketika level sensor mati, lampu full masih menyala. Ketika fotosensor mati, maka lampu full akan mati, dan seterusnya. Kemudian ketika tombol stop ditekan sesaat, maka sistem akan berhenti. Tampak bahwa sistem berhenti ditandai dengan lampu standby yang menyala dan motor mati. Desain
ladder diagram yang saya buat telah memenuhi kriteria sistem. Selanjutnya adalah desain ladder diagram menggunakan metode Petrinet. Berikut adalah tabel transisi dan tempat interpretasinya. Sini terdapat 4 perubahan state. Yang pertama adalah input place-nya adalah start untuk memicu run atau menjalankan sistem. Kemudian action-nya dari mengaktifkan tombol start adalah membuat L1 menyala atau lampu run menyala, lampu standby yang awalnya mati yang awalnya menyala menjadi mati, kemudian motor menjadi menyala atau berjalan. Kemudian menuju ke output place, yaitu menuju ke kondisi ketika A2 aktif, ditandai dengan box yang menutupi fotosensor. Yaitu ketika state berikutnya input place adalah A2, yaitu ketika A2 aktif, fotosensor aktif, maka actionnya dari fotosensor aktif adalah solenoidnya menyala, motor mati atau box berhenti bergerak, dan proses pengisian berlangsung. Kita menuju ke state berikutnya. Itu output place-nya adalah A1 atau level sensor aktif. Ketika level sensor aktif atau pengisian penuh A1 aktif, maka actionnya adalah solenoidnya menutup atau mati, motor dijalankan kembali atau menyala, lampu full akan menyala atau L3+. Kemudian menuju ke output place untuk kondisi input level sensor dan fotosensor mati, yaitu A1 bar dan A2 bar. Namun ketika A2 bar mati, fotosensor mati atau A2 bar, maka action yang terjadi adalah lampu full akan mati ditandai dengan L3-. Kemudian masuk ke output place-nya A2 dan proses cycle berlangsung. Kembali ke sini. Tanda dari plus dan min mempresentasikan menyala atau mati. Karena dalam Petrinet untuk menjelaskan suatu output mati atau menyala hanya bisa diberi tanda plus atau minus. Sehingga dalam hal ini jika ada output dan tanda plus, maka output tersebut dikatakan menyala. Ketika output dan tanda minus, maka dikatakan mati. Namun pada penurunan fungsi ladder diagram yang tidak menampilkan masing-masing tersebut, yaitu plus dan minus, sehingga plus dan minus di sini hanya mempresentasikan action yang terjadi pada sistem. Nah, berikut adalah diagram Petrinetnya, mana ada push sebagai awalan, start untuk memicu sistem, mana pada kondisi start akan terjadi action L1 menyala, lampu run menyala, lampu standby yang awalnya menyala menjadi mati, dan M+ yaitu motor menyala. Kemudian menuju ke kondisi ketika A2 aktif atau fotosensor menyala. Ketika fotosensor menyala, maka yang akan terjadi action solenoid menyala atau membuka S+, dan motor mati atau M-. Kemudian menuju ke kondisi berikutnya, ketika A1 atau level sensor menyala atau pengisian penuh, maka akan memicu action M+ dinyalakan kembali, solenoid mati, menutup, dan lampu full akan menyala. Kemudian setelah kondisi ini menuju ke kondisi ketika A1 bar aktif atau level sensor mati dan fotosensor mati. Action L3- atau lampu full mati sesuai kriteria sistem hanya dipicu oleh matinya fotosensor. Kemudian setelah lampu full mati atau L3, masuk ke A2 kembali untuk memulai proses berikutnya. Terjadilah cycle dalam sistem berikut. Kemudian ladder diagramnya berdasarkan CS Programmer. Berikut adalah tampilan ladder diagram metode Petrinet pada CS Programmer. Di sini adalah Y-start, yaitu start holding, ada level sensor dan fotosensor. Ada lampu run, standby, full, solenoid dan motor. Agar
hasil ladder diagram Petrina sesuai dengan kriteria sistem, maka saya definisikan suatu output yaitu A1 hold yang mempresentasikan bahwa A1 akan aktif atau level sensor akan aktif terus dan mati ketika A2 mati atau sebagai resetnya, sebagai proses ketika cycle kedua masuk. Kemudian saya jalankan CS programmernya. Mula-mula sistem berada pada kondisi standby atau at rest, lampu standby menyala, motor mati. Dan ketika tombol start saya tekan sesaat, maka lampu run akan menyala, menandakan proses telah berlangsung dan motor conveyor berjalan. Ketika box menyentuh fotosensor atau menutupi fotosensor, maka fotosensor akan menyala sehingga solenoid akan membuka atau aktif, kemudian motor mati sehingga box pada kondisi diam saat proses pengisian berlangsung. Kemudian ketika pengisian box penuh, maka level sensor akan menyala, otomatis lampu full akan menyala dan motor akan berjalan kembali. Kemudian ketika box bergerak menjauh, maka level sensor akan mati dan fotosensor akan mati, sehingga lampu full sesuai kriteria sistem akan mati jika fotosensor mati atau box tidak menutupi fotosensor. Kemudian motor masih menyala untuk masuk ke box kedua, cycle kedua. Saya coba untuk menyalakan cycle kedua. Itu ketika box kedua datang kemudian menyentuh fotosensor, maka lampu run tetap menyala, solenoid membuka, motor mati. Kemudian ketika terjadi saat pengisian, ketika pengisian penuh, maka level sensor akan menyala sehingga lampu full akan menyala dan motor akan dijalankan kembali. Kemudian box bergerak menjauh, mematikan level sensor dan fotosensor. Ketika fotosensor mati atau box tidak menutupi fotosensor, maka lampu full akan mati sesuai kriteria sistem yang diinginkan. Kita masuk ke cycle berikutnya. Tanda stop di sini berfungsi untuk mematikan keseluruhan proses. Ketika saya jalankan sesaat seperti ini, maka lampu akan menyala standby dan motor akan mati. Ladder diagram yang saya buat telah memenuhi kriteria sistem yang diinginkan. Sekian dari saya tentang desain ladder diagram pada permasalahan industri menggunakan metode Huffman, state diagram, GraphJet, dan Petrinet. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.